Tema kali ini adalah mengenal hipnosis, yang berisikan informasi-informasi mengenai sejarah singkat, istilah yang dipakai, definisi, pengakuan internasional maupun nasional. Dalam bahasa Inggris, hipnosis disebut sebagai hypnosis dengan Yankee atau hypnotism. Istilah hipnosis pertama kali diperkenalkan oleh James Braid, seorang dokter ternama di Inggris Raya yang hidup antara tahun 1795 sampai 1860. Sebelum masa James Braid, hipnosis dikenal dengan nama mesmerism atau magnetism. Hipnosis sendiri berasal dari kata hypnos, yang merupakan nama dewa tidur orang Yunani. Istilah hipnotis, hipnosis, hypnotism, hipnosis dengan Yankee, hypnotism, memiliki arti yang kurang lebih sama. Jika Anda melihat acara hipnotis di televisi, sebenarnya itu adalah acara hipnosis. Dinamakan hipnotis karena orang atau pelaku yang melakukan aksi hipnosis tersebut. Contoh umum yang biasa disetarakan adalah kata gitar, di mana gitar adalah nama alatnya, sedangkan orang yang memainkan gitar tersebut disebut sebagai gitaris. Jadi, hipnosis dan hipnotis. Hal yang sama berlaku pada alat musik piano. Orang yang memainkan disebut pianis, sebagai pianis. Demikian pula dengan hipnosis sebagai ilmunya. Dan orang yang menerapkan ilmu hipnosis tersebut dinamakan sebagai hipnotis. Jadi sampai sini sudah jelas ya, bahwa ada yang mengatakan hipnosis berarti hipnotis yang dikenal oleh orang awam. Jadi hipnotis adalah orangnya, hipnotis adalah ilmunya. Selanjutnya yang perlu dipahami, meskipun berkonotasi tidur, bahwa kondisi hipnosis tidaklah sama dengan tidur biasa. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Sedangkan orang yang tidur dalam kondisi hipnosis, meskipun tubuhnya istirahat atau terlihat seperti orang tidur, ia masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Hipnosis sendiri telah dipelajari secara ilmiah lebih dari 200 tahun. Banyak studi klinis dan eksperimental mencoba menentukan sesuatu yang paling membedakan atau unik dari hipnosis dibanding dengan fenomena mental lainnya. Keunikan ini perlu dipahami untuk merumuskan sebuah definisi tentang hipnosis yang benar-benar akurat. Namun sampai saat sekarang, definisi hipnosis yang diungkapkan oleh setiap tokoh masih berbeda-beda. Setiap tokoh mempunyai definisi sendiri-sendiri. Semua orang setuju ada sesuatu yang dinamakan hipnosis, tapi berbeda pendapatnya mengenai apa hipnosis itu. Jadi setiap tokoh mempunyai definisi masing-masing. Setiap lembaga punya definisi yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang hipnosis. Di antaranya, hipnosis adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur, yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seorang yang dihipnosis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, serta lebih mudah menerima sugesti. Definisi berikutnya, hipnosis adalah praktek mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa yang diperintahkan oleh ahli hipnotis. Nah, ini seperti yang kita lihat di TV-TV, di pertunjukan-pertunjukan ya. Terkesan mengendalikan, mempengaruhi orang lain untuk mengikuti perintahnya. Definisi berikutnya adalah, hipnosis adalah suatu kondisi pikiran yang terpusat, fokus, sehingga tingkat daya terima saran atau sugestibilitasnya meningkat sangat tinggi. Definisi selanjutnya adalah, hipnosis adalah seni komunikasi untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya, yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otaknya dari beta menjadi alfa atau theta. Definisi yang berikutnya adalah, hipnosis merupakan seni eksplorasi bawah sadar atau eksplorasi alam bawah sadar. Dari banyak definisi yang disebutkan tadi, mana yang benar? Menurut kami, semua definisi di atas adalah benar, karena menandakan salah satu atau beberapa gejala dari kondisi hipnosis. Akan tetapi, apa yang diungkapkan di atas belum tentu atau belum bisa mencerminkan keunikan hipnosis yang membedakan hipnosis dengan kondisi mental lainnya. Masih ada persamaan dengan kondisi mental lainnya. Sebab itu para pakar hipnosis yang bergabung dalam US Department of Education, Human Service Division, membuat definisi bersama sebagai berikut. Oke. Hypnosis is the bypass of critical area of the conscious mind, followed by the establishment of acceptable selective thinking. Atau dikatakan hipnosis adalah penembusan faktor
penembusan faktor kritis pikiran sadar yang diikuti dengan diterimanya suatu pemikiran atau sugesti tertentu. Jadi clear ya, harus ada satu definisi yang membungkus semua definisi yang berbeda tersebut. Nah, definisi yang dari US tadi adalah definisi yang disepakati bersama. Bagaimana dengan pengakuan hipnosis? Pada tahun 1892, BMA, British Medical Association, mengesahkan penggunaan hipnosis untuk terapi, menyetujui penggunaan hipnosis dalam psikoneurosis dan hipnoanestesia dalam pain management proses melahirkan pembedahan. Juga menyarankan agar semua dokter dan mahasiswa kedokteran menerima pelatihan hipnoterapi fundamental. Pengakuan berikutnya, pada tahun 1958, American Medical Association menyetujui laporan penggunaan hipnosis untuk kepentingan medis. 2 tahun setelah persetujuan AMA tersebut pada tahun 1960, American Psychological Association atau APA menyetujui hipnosis sebagai cabang dari ilmu psikologi masuk dalam divisi ke-30. Jadi ada 2 pengakuan dari Amerika dan dari Inggris. Dan disimpulkan sejak tahun 1960, American Psychological Association APA menyetujui hipnosis sebagai cabang dari ilmu psikologi. Nah, itu pengakuan dari dunia internasional. Bagaimana di Indonesia keberadaan hipnosis sendiri? Saat ini sudah banyak lembaga pelatihan hipnosis yang resmi keberadaannya secara hukum. Terdaftar di Menkumham, salah satunya. Dan beberapa dari mereka berbentuk LKP, lembaga kursus pelatihan yang menginduk pada Kemendikbud, dan LPK, lembaga pelatihan kerja yang menginduk pada Kemenaker. Dan juga izin resmi dari Gria Hipnoterapi sudah diakui oleh Kemenkes dengan izin penerbitan STPT. Dan hipnosis sudah dipelajari juga oleh para praktisi sebagai penunjang kompetensi mereka, oleh para tenaga kesehatan salah satunya. Dan hipnosis mulai masuk ke kampus atau dunia pendidikan. Jadi demikianlah informasi mengenai hipnosis. Semoga setelah mendapat beberapa informasi ini akan membuat Anda mulai kenal atau semakin mengenal apa itu hipnosis.